Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yandi Fernida di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial membuat permainan seperti Warnet Simulator. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyarankan untuk membuat tutorial video mengenai permainan seperti Warnet Simulator. Nah, kita langsung ke inti videonya saja. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur dasar permainan seperti Warnet Simulator. Nah, yang pertama alurnya yaitu player membeli sebuah komputer secara lengkap. Kemudian, player menata komputer tersebut. Setelah komputernya sudah tertata dan siap untuk digunakan, warnet dibuka. Kemudian datang pelanggan ke warnetnya. Setelah datang pelanggan ke warnetnya, player akan mengkonfirmasi pelanggan untuk bermain komputer. Setelah pelanggan selesai main, otomatis uang player akan bertambah atau pelanggan membayar setelah bermain komputer. Nah, teman-teman, di dalam permainan ini saya ingin memberikan dua rintangan. Yang pertama, rintangannya itu membayar listrik. Kemudian yang kedua itu player membayar wifi. Jadi misinya adalah player harus menghasilkan uang melebihi dari bayaran listrik dan juga bayaran wifi agar tidak rugi secara finansialnya ya. Nah, teman-teman, di video bagian ini saya akan membahas bagian building PC atau menata komputernya. Jadi kita akan membuat codingannya. Sebenarnya sih awal-awal saya ingin membuat pick up and drag ya. Tetapi karena saya belum menemukan logika codingan pick up and drag seperti di Warnet Simulator, jadi saya membuat building PC atau menata PC-nya terlebih dahulu. Oke, jadi saya akan menjelaskan logika codingan building PC-nya terlebih dahulu. Building PC seperti di Warnet Simulator itu menggunakan trigger enter, trigger exit, dan juga sistem persyaratan. Contohnya, jika salah satu komponen yang menjadi persyaratan, misalnya keyboard, masuk ke dalam kotak yang ada di posisi meja. Nah, jadi kotak tersebut adalah kotak untuk mendeteksi apakah keyboard tersebut masuk ke dalam kotak tersebut atau tidak. Nah, kalau misalnya keyboard itu masuk ke dalam kotak, maka salah satu persyaratan atau salah satu komponen yang menjadi persyaratan itu terpenuhi. Nah, kan untuk menata komputer itu persyaratannya harus ada keyboard, monitor, CPU, mouse, meja, dan kursi. Nah, jika semua komponen tersebut berada di dalam kotak trigger, maka persyaratan untuk menata PC itu terpenuhi. Dan seperti itu teman-teman. Jadi kita akan membuat codingan seperti itu. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Nah, teman-teman, di sini ada prefabs, kemudian ada 3D computer. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan menjadi persyaratan untuk menata PC. Nah, pertama-tama kita akan drag dulu tabelnya. Nah, di dalam table itu kita akan menambahkan komponen box collider. Kemudian kita create empty. Nah, kita akan beri judul atau beri nama komputer. Kemudian komputernya kita keluarkan. Nah, ini scale-nya kita ubah menjadi 1 saja. Dan juga rotasinya ini menjadi 0. Nah, ini di dalam table ada rotasi X, ini agak miring. Kita ubah menjadi
negatif 90. Nah, ini komputernya kita posisikan di bagian meja ya. Karena meja ini merupakan objek utama untuk posisi komponen-komponen yang menjadi persyaratan untuk menata komputer. Nah, kita masukkan table ke komputer. Setelah itu kita tambahkan komponen box collider di dalam komputer. Nah, is triggernya kita contreng. Nah, box collider ini kita akan jadikan trigger untuk mendeteksi apakah komponen-komponen berada di sekitar meja atau tidak. Nah, kemudian kita akan buat codingannya. Nah, di sini ada folder scripts, kemudian create, dan di sini ada folder. Di mana folder? Nah, ini folder. Kita ketik main. Kemudian di sini kita create, kita akan buat script C# dan kita beri nama building PC atau menata PC, dan kita buka. Nah, ini kedua metode ini kita akan hapus. Kemudian kita akan berikan dua variabel, public item requirement build PC. Nah, untuk apa item ini? Item ini adalah untuk persyaratan menata PC. System serializable. Nah, kita buat kelas yang berisi variabel ID, variabel name, dan juga variabel bool is added. Nah, jadi di dalam item itu kita akan mengisi ID, nama, dan juga bool is added. Tetapi bool is added ini tidak akan kita isi ya, ini otomatis akan diisi dengan codingan nilainya. Nah, ID ini misalnya kita akan membuat persyaratan bahwa menata komputer itu harus ada keyboard. Maka di sini kita ketik 1, kemudian kita ketik namanya yaitu keyboard. Nah, nanti kita akan membuat persyaratan seperti itu. Nah, ini variabel itemnya berbentuk array agar yang menjadi persyaratan untuk menata PC itu tidak hanya satu, tapi bisa banyak, sebanyak apapun. Kemudian public bool is ready to use. Nah, variabel bool ini digunakan untuk apakah si komputer atau PC ini sudah siap digunakan atau tidak. Kemudian kita buat metode update. Kita ketik for loop. Nah, ini lengthnya kita gunakan dengan requirement build PC length. Kita ketik requirement build PC is added, is ready to use true, else is ready to use false, break. Nah, untuk apa fungsi codingan ini? Fungsi codingan ini untuk mendeteksi apakah semua persyaratan untuk menata PC itu terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi, maka si komputer atau PC ini bisa digunakan atau siap digunakan. Jika sebaliknya, maka si komputer tersebut ini tidak bisa digunakan. Nah, fungsinya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita buat private void on trigger, enter. Nah, kita ketik dulu codingannya. Nah, kemudian kita buat yang satunya lagi yaitu on trigger exit.
Nah, untuk apa gunanya on trigger enter? Nah, di dalam trigger enter ini ada part of computer, kita singkat watch variabelnya, script untuk persyaratan menata komputer. Jadi objek-objek yang menjadi persyaratan menata komputer atau menata PC itu kita tambahkan komponen part of computer atau script ini. Nah, jika di objek tersebut terdapat script part of computer, maka di sini tampil sebuah notifikasi yang menampilkan komponen yang masuk ke dalam kotak trigger adalah kita ambil pouch, kemudian item, kemudian kita ambil namanya, nama komponen yang menjadi persyaratan tersebut. Kemudian sebaliknya di sini on trigger exit, komponen yang keluar dari kotak trigger adalah kita ambil namanya. Oke, kemudian kita akan buat script yang kedua, yaitu part of computer. Part of computer. Nah, di dalam part of computer kita hanya menambahkan satu variabel, item. Nah, teman-teman, di dalam komputer ini box collidernya sesuaikan dengan ukuran meja atau bahkan lebih. Nah, untuk bagian X kita sesuaikan dengan meja. Kemudian bagian Y ini harus melebihi ukuran meja yang di bagian atasnya, karena komponen-komponen seperti monitor, CPU yang menjadi persyaratan menata komputer itu posisinya atau ditaruhnya di bagian meja. Maka box collidernya itu harus mencakup semua komponen tersebut. Nah, kita beri 3 untuk size Y-nya. Kemudian size Z atau ukuran Z kita beri 2 aja. 2,5. Nah, teman-teman, bila ingin kursinya berada di sini, maka kita geser box collidernya ke sebelah sini agar kita mendeteksi kursi yang hanya ada di sini. Oke. Kemudian kita akan coba menambahkan komponen yang lainnya. Kita tambahkan satu komponen CPU. Nah, objek yang menjadi persyaratan komponen menata komputer kita berikan box collider. Kemudian kita berikan rigid body. Nah, di rigid body ini kita contreng is kinematic, kemudian disable atau jangan contreng use gravity. Kemudian di collision detection kita ubah menjadi continuous speculative. Nah, kemudian kita tambahkan komponen part of computer. Nah, di dalam komputer ini kita tambahkan building PC. Nah, ini muncul variabel yang menjadi persyaratan untuk menata PC. Kita tambahkan, kita coba satu dulu. Yang menjadi persyaratan komputer itu apa? Kita isi ID-nya 1, kemudian CPU. Nah, di dalam CPU case, kita ubah ininya menjadi 1, kemudian namanya CPU. Kemudian kita akan coba memasukkan komponen ini ke kotak trigger yang ada di dalam meja. Kita coba play. Nah, ini meja, kita akan geser ke bagian kotak trigger.
Nah, muncul sebuah keterangan bahwa komponen yang masuk ke dalam kotak trigger adalah CPU. Kemudian kita akan keluarkan dari kotak tersebut. Maka muncul keterangan komponen yang keluar dari kotak trigger adalah CPU. Nah, setelah kita mendeteksi trigger enter dan juga trigger exit, kita akan membuat bagian menentukan bahwa is added ini telah tertambahkan atau tidak, atau is added ini bernilai true atau tidak. Kita akan buat dulu codingannya. Private void set requirement item variabelnya, kemudian boosted. Nah, kemudian private item match requirement item for, kemudian kita isi dengan lebar requirement build piece. Kemudian jika item yang ditambahkan ke dalam match requirement ini ID-nya sama dengan requirement build PC ID. Kemudian requirement build PC ini is added-nya kita tentukan dengan state. Kemudian kita beri keterangan bahwa jika state true atau bernilai benar, maka ada keterangan bahwa added part of computer requirement build PC name. Dan sebaliknya, ini bahasa Indonesia ya. Menambahkan, mengurangi. Remove aja lah. Nah, kemudian di sini item exists match requirement item. Kemudian if is item exists bersifat null atau tidak ada is item exists, maka kembalikan codingannya. Jadi codingan di bawah ini tidak akan terdeteksi. Requirement build PC length. Kemudian if item ID sama dengan requirement build PC. Oh maaf teman-teman, kebalik. Ini seharusnya di sebelah sini. Kemudian di sini ada lagi. Nah, ini bug log komponen yang masuk ke dalam kotak tersebut cocok dengan salah satu persyaratan. Nah teman-teman, kedua metode ini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah item match requirement. Nah ini adalah variabel berbentuk metode, mungkin kayak gitu istilahnya. Nah jadi kita berikan variabel item ke dalam metode match requirement, kemudian kita akan mendeteksi
item ID tersebut dengan salah satu persyaratan ID. Maka jika item yang diberikan, atau misalnya gini teman-teman, kan di dalam komponen yang menjadi persyaratan menata PC itu terdapat ID, misalnya keyboard. Nah, keyboard itu mempunyai ID. ID-nya berapa? Misalnya 1. Kemudian kita masukkan keyboard tersebut ke dalam kotak trigger atau kotak untuk mendeteksi persyaratan komponen untuk menata PC. Nah, jika keyboard tersebut masuk, si codingan ini akan mendeteksi apakah keyboard ini mempunyai ID yang sama dengan persyaratan untuk menata PC. Nah, seperti itu teman-teman. Bila cocok, maka keyboard tersebut cocok untuk masuk atau memenuhi salah satu persyaratan untuk menata PC. Kemudian jika sebaliknya, maka keyboard tersebut tidak cocok untuk memenuhi salah satu persyaratan menata PC. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita deteksi ID-nya, kemudian beri keterangan. Setelah beri keterangan, kita balikan variabelnya ke dalam variabel item ini. Soalnya item tersebut cocok dengan salah satu persyaratan menata PC. Jika sebaliknya, kita berikan keterangan, kemudian kita isi variabel item dengan null, maka item tersebut tidak akan terisi. Nah, kemudian di dalam private void set requirement ini untuk menentukan variabel is added. Jadi untuk menentukan bahwa salah satu persyaratan itu telah terpenuhi. Nah, maka di sini kita isi dengan item. Nah, misalnya keyboard masuk ke dalam kotak tersebut. Kemudian di sini kita deteksi apakah item tersebut cocok atau tidak dengan salah satu persyaratan. Kalau misalnya tidak cocok, maka kita return. Jadi codingan yang di bawah ini untuk menentukan variabel is added itu tidak akan tereksekusi. Kemudian di sini kita deteksi lagi itemnya, ID item. Jadi kita pilih nih bahwa item ID merupakan ID yang menjadi persyaratan menata PC. Nah, bila cocok, maka yang menjadi persyaratan PC, menata PC itu is added-nya kita tentukan dengan state. Nah, state itu kita ditentukan dengan kalau misalnya on trigger enter ya, di sini kita ubah dulu ininya. Set requirement watch item, kita berikan variabelnya dari part of computer item yang bagian item. Kemudian kalau misalnya ini on trigger enter, maka kita tentukan bahwa komponen salah satu persyaratan tersebut kita ubah nilainya menjadi true, atau bahwa komponen tersebut telah masuk. Kalau misalnya sebaliknya, kita tentukan dengan false, bahwa komponen tersebut telah telah terhapus atau remove, atau tidak masuk ke dalam kotak. Nah, seperti itu teman-teman. Kita coba terlebih dahulu. Kita akan coba untuk menambahkan persyaratannya lagi. Nah, yang pertama itu ada CPU persyaratannya, kemudian yang kedua ada monitor atau layar, yang ketiga ada keyboard, yang keempat ada mouse, yang kelima ada chair atau kursi. Nah, kenapa meja ini tidak menjadi persyaratan? Karena meja tersebut adalah sumber utama untuk posisi komponen-komponen
yang akan jadi persyaratan untuk menata PC. Jadi tidak perlu menjadi persyaratan ini mejanya. Oke, kita tambahkan kursi, kemudian keyboard, monitor, mouse, dan itu semua. Nah, semua komponen tersebut, mouse, monitor, keyboard, chair, kita tambahkan box collider, kemudian kita tambahkan rigid body. Nah, seperti tadi, is kinematic kita contreng, kemudian use gravity kita tidak contreng atau disable, kemudian collision detection kita continue speculative. Kemudian yang terakhir kita tambahkan komponen part of computer. Nah, ini kita berikan masing-masing ID atau nama. Nah, yang pertama itu adalah CPU, jadi telah di setting ID-nya. Nah, yang kedua ini adalah monitor, kita isi ID-nya dengan 2, sesuaikan dengan yang menjadi persyaratan ya, sesuaikan dengan yang di sini. Ada monitor, keyboard, mouse, chair. Nah, monitor ini ID-nya 2, kemudian namanya monitor. Nah, sebenarnya nama ini bisa diubah ya, atau tidak sesuai dengan persyaratan, ini tidak apa-apa. Misalnya monitor merek Samsung atau monitor merek LG atau yang lainnya, ini nama tidak akan digunakan atau tidak akan terfilter di dalam codingan, jadi tidak perlu sama dengan yang menjadi persyaratan di komputer. Hanya yang harus sama itu adalah ID, karena itu adalah untuk mendeteksi apakah komponen ini cocok untuk atau memenuhi salah satu persyaratan menata PC. Kita ubah ID-nya 2, kemudian ininya name-nya sesuai yang teman-teman inginkan. Kemudian di sini ada keyboard. Nah, keyboard ini 3, kemudian kita beri nama keyboard gaming. Kemudian mouse, ini mouse 4 kalau nggak salah. Ini mouse Logitech. Kemudian ini terakhir kursi. Nah, ini chair aja. Dah. Kemudian kita akan coba untuk memasukkan semua komponen ini ke dalam kotak untuk menata PC. Oke, kita coba. Nah, yang pertama itu CPU case. Kita akan coba masukkan ke dalam kotak. Ntar kita komputernya itu kita lock dulu inspektornya agar kelihatan bahwa yang masuk itu apa. Nah, CPU case kita drag ke dalam kotak. Nah, maka ini is either-nya telah tertambahkan atau bernilai true. Saya akan taruh di bawah aja untuk CPU-nya, kemudian monitor. Nah, monitor ini telah tertambahkan. Kita posisikan di sebelah sini, kemudian keyboard. Keyboard ini kita tentukan atau posisikan di sebelah sini. Mouse kita posisikan di sebelah sini. Nah, kemudian kursi. Nah, mouse sudah tertambahkan. Yang terakhir adalah kursi. Dan jadi seperti itu teman-teman codingannya. Nah, jika semua komponen ini telah terpenuhi persyaratannya, nah atau is either-nya ini telah tercontreng semuanya, maka is ready to use akan bernilai true atau komputer tersebut telah siap digunakan oleh pelanggan. Nah, seperti itu teman-teman codingannya. Oke, mungkin teman-teman segitu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan juga mudah untuk diikuti tutorialnya. Untuk di video selanjutnya saya akan membahas bagian pick up and place, atau si player ini bisa membawa barang dan menaruhnya. Jadi ya seperti itu, jadi nantikan ya. Tetapi mungkin saya uploadnya akan agak lama juga, soalnya saya harus membuat codingannya sendiri
karena gak ada di tutorial gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share, karena itu akan membantu saya atau memotivasi saya untuk membuat video lebih bagus dan lebih semangat. Segitu saja dari saya, dan bye bye. See you in the next video.